mulai kuliah. Iya nih, nggak kerasa ya. Ngomong-ngomong, kamu mau lanjut ke jurusan apa? Kayaknya kalau buat jurusan, aku bakalan milih psikologi sih. Kamu apa? Kalau aku juga sih masih sebenarnya bingung. Cuma keluarga aku nyuruh aku masuk STAN karena keluarga aku banyak yang masuk STAN juga. Tapi aku jujur masih bingung juga sih jurusan apa yang mau aku ambil. Terus juga aku juga masih bingung sebenarnya aku masuk STAN itu atas kemauan diri sendiri atau orang tua. Terus juga aku masih bertanya-tanya eksistensi aku dalam keluarga itu sebenarnya apa sih. Terus semua itu tuh mendorong aku buat tahu sebenarnya eksistensialisme manusia itu apa. Oh, ngomong-ngomong tentang eksistensialisme manusia, aku punya video menarik nih. Mau nonton nggak? Yuk. Boleh, coba lihat. Selanjutnya ada aliran eksistensialisme. Inti dari aliran eksistensialisme ini adalah membuat sebuah pilihan atas dasar keinginan sendiri dan sadar akan tanggung jawabnya di masa depan. Nah, benar itu ada beberapa tokoh dalam aliran eksistensialisme. Nah, salah satu yang akan kita pelajari itu bernama Auguste Comte. Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi di mana Comte menerapkan 3 tahap atau law of 3 stage. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah teologis. Teologis itu adalah mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang muncul dari kekuatan zat adik trodati. Nah, yang kedua itu ada metafisis. Metafisis itu disebut juga fase transisi. Nah, bisa disebut juga dengan masa remaja inteligensi manusia. Nah, yang ketiga itu adalah tahap positif. Positif itu disebut juga dengan tahap terakhir, di mana bisa disebut juga dengan masa dewasa inteligensi manusia. Selanjutnya ada juga perkembangan masyarakat, di mana masyarakat menginginkan kemajuan yang merata dan bebas dari anarkisme sosial dan intelektual. Ada pluralitas ekstrim, di mana pluralitas ini adalah manusia mulai memahami alam semesta melalui prinsip abstrak, tetapi belum mengadopsi metode ilmiah yang lebih ketat. Sedangkan kalau ekstrim ini adalah pandangan teologis dan metafisika, masih kurang rasional dan tidak dapat diuji secara ilmiah. Tokoh selanjutnya ada Søren Kierkegaard, merupakan salah satu filsuf yang memukakan 2 pemikiran, yaitu pertama tentang manusia, di mana pemikiran ini menekankan pentingnya bereksistensi bersama dalam diri seseorang, dan yang kedua pandangan eksistensi yang sebenarnya yang dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah eksistensi etika yang berkaitan dengan kesenian dan keindahan, yang kedua berkaitan dengan estetika etis yaitu tentang keadaan batinnya, dan yang ketiga berkaitan eksistensi religius yang berkaitan dengan Tuhan. Jean-Paul Sartre menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk membentuk dirinya berdasarkan kemauan dan tindakannya. Meskipun keadaan hidup manusia tidak memiliki arti yang cukup jelas, Sartre percaya bahwa manusia tetap dapat hidup berdasarkan integritas, keluhuran budi, dan keberanian. Ia juga mendefinisikan bahwa manusia adalah kebebasan, yaitu eksistensialisme mendahului esensi. Maksudnya, setelah manusia mati, baru deh bisa diidentifikasi ciri-ciri manusia. Selanjutnya ada filsuf René Descartes, merupakan filsuf asal Prancis. Dalam filsafat rasionalismenya, ia mengungkapkan bahwa dualis antara pikiran dan materi, di mana manusia dianggap sebagai makhluk dengan pikiran ganda yang tidak saling berkaitan dengan materi, namun memiliki kaitan konstan antara roh dan juga materi. Selain itu, ada satu tokoh, yaitu Friedrich Nietzsche. Ia menyatakan bahwa hidup adalah penderitaan, dan untuk menghadapi penderitaan tersebut, kita membutuhkan seni. Dan menjadi bermoral adalah dengan menghormati adat istiadat. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa manusia memiliki keinginan untuk berkuasa. Hal ini dipengaruhi oleh teori Darwin yang menyatakan bahwa kaum atas selalu menang dengan kaum bawah demi eksistensialisme. Tokoh selanjutnya yaitu ada Husserl yang merupakan kelahiran dari Ceko, di mana dengan 3 gagasan yang dikemukakan. Yang pertama adalah fenomenologi yang diartikan sebagai pengalaman suatu manusia, dan yang kedua ada intensionalitas yang mengacu pada kesadaran yang terarah kepada objek, dan yang terakhir ada 3 jenis reduksi yaitu pengetahuan yaitu menghilangkan segala aspek atau subjektif, terus pengetahuan sebelumnya, dan pengetahuan pengaruh orang lain. Nah, pesan moral yang aku dapat dari video eksistensialisme manusia tadi, bahwa tuh makna kehidupan diperoleh melalui kebebasan dan tanggung jawab pribadi kita. Terus tuh nanti manusia bakal dihadapin sama keterbukaan pilihan dan pilihan menentukan. Jadi tuh nanti manusia bakalan bentuk sendiri
sendiri esensi dan nilai-nilai buat kehidupan mereka sendiri. Nah, dari kesadaran dalam keterbukaan ini, kita tuh dituntut buat tanggung jawab sama perbuatan kita nanti. Nah, jadi menurut aku, Rak, buat kamu, coba gali dulu aja kayak pilihan kamu tuh mau apa. Karena nantinya, apapun jurusan yang kamu pilih, itu tuh bakalan jadi tanggung jawab kamu sendiri. Oh, jadi begitu ya, Wak. Oke, terima kasih ya atas pencerahannya ya. Mulai hari ini aku bakal lebih gali lagi minat dan bakat aku ke depan. Bagus. Untuk dirinya berdasarkan Kan sebagai ya lewat tak dulu. manusia masih dapat